Perkenalkan, nama saya Yuslaida Siregar, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Halongonan Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon, NIM 2441601158. Pada hari ini, Kamis 30 bulan 1 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Halongonan Timur. Pada pembelajaran ini, saya melaksanakan pada siswa kelas 7 PASD materi Asmaul Husna. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba untuk mengambil hikmah dari pembelajaran kita berdoa bersama dulu yang dipimpin oleh Ian. Silakan Nak, Ian. Sebelum kita belajar alkalanya kita belajar. Ya, sama-sama. Robbi Ilma warzuqni fahman wa amalan sholehan. Amin. ya, terima kasih kepada Ian yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada yang tidak hadir Nak? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Lihat semua berisi ya apanya waktunya. Artinya kalian semua hadir ya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan. Itu selanjutnya. Kemudian untuk memulai pembelajaran kita, masih ingat gak kalian pelajaran yang lewat Nak? Masih, Bu. Tentang apa itu? Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ya, untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian dari materi yang lewat, coba Ibu berikan pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawabnya nanti silahkan tunjuk tangan. Apa sumber ajaran Islam? Al-Quran dan hadis. Ya, bagus ya. Al-Quran dan Hadis. Betul ya. Kemudian apa itu sunnah? Sunnah adalah seluruh perbuatan persetujuan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bagus. Sunnah itu adalah segala yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99. Tapi dalam hal ini kita membatasinya untuk mempelajari hanya 4 Asmaul Husna. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu bertanya ya, ini namanya pertanyaan pemantik. Silahkan nanti dijawab, siapa yang bisa menjawabnya. Mengapa perlu kita mengetahui nama Allah? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silahkan Nak. Karena Allah merupakan pencipta seluruh makhluk hidup. Iya, bagus ya. Karena Allah itu merupakan pencipta dari seluruh makhluk, jadi kita wajib mengetahui nama-namanya ya. Nah, untuk apa kita ketahui nama-nama
harus mengetahui namanya. Jadi sama seperti kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, mari kita mengetahui tujuan dari materi kita pada hari ini. Itu yang pertama, kita dapat memahami pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, siswa dapat memahami dalil tentang Asmaul Husna. Dan yang keempat, siswa dapat mengamalkan contoh perilaku yang mencerminkan kepada Asmaul Husna. Itulah yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Ya. Baiklah, jadi kita masuk ke materi ya. Coba perhatikan di depan, nah. Bisa dilihat? Ya, baik. Nah, perhatikan ke depan. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Diulang lagi, sebenarnya Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah. Tetapi di sini kita membahas hanya 4 saja, yaitu yang pertama Al-Alim, ya. Yang kedua Al-Khabir, dan yang ketiga As-Sami', dan yang keempat Al-Basir. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha baik, maha indah, dan maha agung. Di dalam segala hal Allah itu maha baik. Baik itu kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, Allah itu maha baik. Apa buktinya? Allah memberikan segala segala kebutuhan kita. Contohnya air. Allah memberikan air hujan. Di mana air itu adalah sumber kehidupan manusia. Jadi bukan saja manusia yang membutuhkannya, akan tetapi juga hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Segala yang mempunyai nyawa pasti akan membutuhkan air. Itulah salah satunya Allah itu maha baik. Baik, selanjutnya untuk membuktikan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Nah, lihat ke depan, nah. Itu ada dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulqinuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Inilah dalil tentang bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Coba siapa yang bisa membaca artinya, nak? Membaca artinya? Nadine. Ya, baca dulu artinya, nak. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf Ayat 180 ya. Inilah yang membuktikan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Jadi kita bermohon kepada Allah untuk menyebut namanya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah itu. Maksudnya di sini menyalahartikan, menyebutnya dengan sia-sia tanpa didasari dengan hati yang ikhlas. Nah, kemudian mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi
Apabila kita menyalahartikan nama-nama Allah ini, maka nantinya di akhirat akan mendapat balasan. Jadi kita harus menyebut nama Allah ini sesuai dengan hati nurani kita ya. Kemudian ada nama Allah itu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui, ya, maha mengetahui. Contoh perilaku yang mencerminkan kepada sifat Al-Alim ini, yang pertama, selalu berusaha, semangat belajar. Contohnya kita di sini, kalian semangat kan nak dalam belajar kan? Semangat Bu. Alhamdulillah ya. Berarti kalian semua sudah mengamalkan sifat Allah itu, nama Allah itu, yaitu Al-Alim. Kemudian yang kedua, menghargai ilmu dan para ulama. Jadi kita harus menghargai ilmu. Artinya kita harus menggunakan ilmu itu kepada jalannya, kepada kepentingannya. Contohnya, kita mempunyai ilmu sholat, maka kita harus sholat. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha meneguhkan hati. Maksudnya di sini harus teguh hati kita dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah itu harus teguh keimanan kita, ya, harus teguh. Artinya itu kita harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Khabir, ya, artinya maha teliti. Sikap perilaku yang mencerminkan kepada Al-Khabir ini, yang pertama, bersikap cermat dalam berbagai tindakan, ya, harus cermat. Apabila kita melakukan satu perbuatan, harus cermat, harus teliti. Nah, di mana yang kurang, di mana yang tidak boleh, di mana yang lebih pantas untuk dikerjakan, itulah yang harus kita teliti. Kemudian yang kedua, menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Dengan meyakini Al-Khabir ini sebagai pendorong untuk semangat belajar. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Apapun aktivitas itu harus teliti supaya tidak asal-asalan. Kemudian yang ketiga, As-Sami'. Asmaul Husna ada As-Sami', artinya maha mendengar. Maha mendengar. Sikap yang mencerminkan kepada As-Sami' ini yaitu peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Kalian sudah mendengarkan kan? Mendengarkan ibu kan? Jadi itu namanya sudah menjalankan ataupun sudah beriman kepada As-Sami'. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Kebaikan itu harus kita dengar dengan baik, nah, karena itulah yang mengisi di memori kita. Kebaikan-kebaikan yang dikatakan orang, yang dikatakan guru atau yang lainnya harus kita dengarkan. Kemudian berhati-hati dalam bertutur kata. Harus hati-hati, jangan asal bicara, tidak boleh, harus hati-hati. Itulah yang harus kita amalkan dalam sifat As-Sami'. Kemudian yang keempat, Al-Basir, artinya maha melihat. Contoh perilaku yang mencerminkan kepada Al-Basir ini yaitu bersikap hati-hati. Nah, kita harus bersikap hati-hati supaya kita tidak terjerumus kepada hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari perbuatan tercela. Harus hati-hati. Kemudian yang ketiga,
Ibu menjelaskannya ada yang kurang paham, Nak? Tidak. Udah paham semua? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kalian sudah paham semua, mari kita kerja kelompok ya. Ibu bagi kelompoknya. Ini kan ada 15 orang. Jadi nanti dalam satu kelompok itu ada 5 orang ya. Yang kelompok asami yang sini ya, Nak. Kelompok asami membahas tentang pengertian asmaul husna. Ya. Yang kedua, dalil tentang asmaul husna. Itu bagian asamik ya. Kemudian kelompok al-basir, pengertian asami'. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan. Dan yang ketiga, pengertian al-basir dan perilaku yang mencerminkan al-basir ya. Kemudian untuk kelompok al-alim sana ya, yaitu membahas tentang mendiskusikan tentang pengertian al-alim. Silakan tulis ya, Nak. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan al-alim. Dan seterusnya pengertian al-khabir. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan kepada al-khabir. Itulah dia bagian-bagian kelompoknya. Silakan, Nak, kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Setelah siap nanti didiskusikan, baru nanti dipresentasikan ke depan ya, masing-masing kelompok. Ya, silakan. Silakan kerjasama ya, Nak. Ya, silakan kerjasama ya. Dan hanya satu orang saja yang bekerja, harus kerjasama. Kerjasama ya. Sudah siap, Nak? Sudah ditulis? Sudah, silakan kerja kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan bertanya, Nak. Ditanyakan. Sudah siap, Nak? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok al-alim? Sudah, ya silakan, Nak. Dipresentasikan ya, sama-sama maju ke depan, dibacakan hasil diskusinya. Ayo sama-sama, Nak. Semua satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari
untuk Rosalin. Kemudian nama yang Suciana. Ya, silakan. Kelompok Asami akan maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah dan Maha agung. Walillahil asmaul husna fad'uhu bima wadza'u ladzina yu'minuna fi asma'ihi fayu'dawna maka artinya bermohonlah kepada Allah dengan menyebut nama Al-Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih kepada kelompok Asamik yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok Asamik. Kembali ke tempat duduknya. Dan seterusnya kelompok Al-Basir, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Basir ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian Asami. Asami artinya maha mendengar. Contoh perilaku yang mencerminkan, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Menasihati dalam menutur kata. Pengertian Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Contoh perilaku yang mencerminkan, bersikap hati-hati, menjaga pandangan dan melihat hal yang baik, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan melakukan sesuatu. Ya, terima kasih kepada kelompok Asamik yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Basir. Oke, baiklah. Kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu materi tentang Al-Asmaul Husna. Setelah kita mempresentasikannya, ada yang kurang paham nak? Atau ada yang mau tanyakan? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, di sini tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari Asmaul Husna? Senang ya. Karena apa? Karena sudah tahu apa saja Asmaul Husna itu ya. Ternyata Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sudah paham semua ya? Baiklah.
materi kita pada kesempatan ini. Kesimpulan dari materi kita yaitu yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Kemudian yang kedua dari tentang Asmaul Husna. Dan yang ketiga, Al-Alim, yaitu maha mengetahui. Dan contoh perilaku yang mencerminkannya, selalu berusaha semangat belajar. Dan yang keempat, Al-Khabir, maha teliti. Contoh perilaku yang mencerminkan bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Yang kelima, As-Sami, maha mendengar. Contoh perilaku yang mencerminkan terhadap As-Sami ini yaitu memahami pentingnya mendengarkan dalam kebaikan. Dan yang keenam, Al-Basir, maha melihat. Perilaku yang mencerminkan yaitu menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Inilah yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, baik, untuk menutup dari pembelajaran kita, mari kita ucapkan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mengetahui tujuan dari materi kita pada hari ini. Itu yang pertama, kita dapat memahami pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, siswa dapat memahami dalil tentang Asmaul Husna. Dan yang keempat, siswa dapat mengamalkan contoh perilaku yang mencerminkan kepada Asmaul Husna. Itulah yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk selanjutnya.